Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Aulia Ramadianti, NIM D1012181013. Video ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah Aspek Hukum Konstruksi dan Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Riani STMT dan Bapak Insinyur M. Indrayadi MT IPM. Video ini berisikan ringkasan dari webinar series Teknik Sipil sesi ke-45 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2021 dengan judul Pekerjaan Konstruksi, Rancang dan Bangun. Adapun pematerinya yaitu Bapak Insinyur Riyad Horem, DIPL HE, dengan latar belakang lulusan Sarjana Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara 1974 dan postgraduate AHE Delft the Netherlands 1988 dan sebagai penasehat pengadaan barang dan jasa konstruksi Design and Build. Proyek Design Build pertama di Indonesia. Pada zaman Belanda dibangun jalan kereta api dan struktur bangunannya pada stasiun kereta api Manggarai yang dimulai pada 1 Juli 1914 dan selesai 1 Mei 1918 oleh Nederland Indische Spoorwegen-Maatschappij dengan latar belakang saat itu sedang dipakai dan harus digunakan segera dalam rangka mempercepat. Disinilah mulainya Design and Build di Indonesia. Untuk sekarang, proyek PU dan beberapa daerah seperti Jakarta sudah menerapkan kontrak Design and Build ini. Bapak Riyad Horem juga ikut berpartisipasi pada kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berhasil dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan mengatasi kemacetan dengan cara membuat beberapa paket pekerjaan seperti flyover dan underpass. Sampai 18 paket, kemudian ada beberapa pekerjaan lain seperti pembangunan RSUD Koja, Jakarta Utara pada Dinas Perumahan. Selanjutnya kita bicara tentang manfaat Design and Build. Dari segi teknis, ada tergabungnya fungsi perencanaan dan pelaksanaan, di mana selama ini keduanya sering tergabung karena desain yang dihasilkan pada saat tender, pada hakikatnya desain itu hanya untuk menawar pekerjaan. Ketika sudah proses tender, tentunya hasil yang sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan di sini sering terjadi perubahan-perubahan sehingga dalam koordinasinya cukup sulit. Dalam segi konstruksi, kesesuaian perencanaan dengan teknologi konstruksi di lapangan, di mana sudah memasukkan perencanaan itu dan menyesuaikan langsung, di mana Design and Build sudah terjadi di sini. Dalam artian, apa yang ada dan terlihat di lapangan, hasil survei bersama, investasi bersama, maka desainnya akan dibuat bersama-sama dengan MK. Yang jelas akan memberikan desain yang bisa langsung dieksekusi, sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan desain akibat perencanaan yang belum matang, atau kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan pada saat pelaksanaan yang tidak terdeteksi saat mendesain, sehingga gabungan dari perencanaan ini memberikan makna di mana waktunya itu lebih cepat. Selanjutnya, konflik yang terjadi antara perencana dan pelaksana yang dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih awal. Kemudian perencana pada setiap tahap mendapatkan masukan dari pelaksana. Di sini konflik yang sebelumnya terjadi itu dapat diselesaikan, serta perencanaan sudah mempertimbangkan kerumitan yang akan ditimbulkan di lapangan karena sudah terdeteksi sejak awal, di mana konsultan MK dengan perencana sudah mempertimbangkan kerumitannya sehingga di waktu yang pendek dapat terpenuhi. Adapun kekurangan dari Design and Build. Yang pertama, efisiensi dari segi waktu. Karena meniadakan proses lelang dan perencanaan dokumen, owner hanya perlu membuat basic design serta kriteria-kriteria outcome yang ingin dicapai. Yang kedua, tidak adanya perhitungan volume pekerjaan dan RAB yang detail
pada saat penyusunan dokumen lelang atau basic design, sehingga mempersulit penawaran penyedia jasa. Penagihan termin tidak bisa dilakukan berdasarkan progres fisik di lapangan, sehingga penyedia jasa tidak dapat melakukan penagihan termin apabila item dalam milestone belum terpenuhi. Sistem kontrak pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu swakelola dan konvensional. Pada konvensional sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan integrasi. Tunggal di sini disebut juga dengan konvensional, di mana terpisahnya antara penyedia perencanaan, penyedia pelaksana, dan penyedia pengawasan. Jika ada pemeliharaan, maka akan terpisah juga. Sedangkan dalam integrasi ada dua, yaitu desain dengan pelaksanaan digabung, sedangkan pengawasan terpisah antara kontraknya dan tidak boleh digabung. Pengawasan di sini pada prinsipnya miliknya pemilik. Yang kedua, desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Adapun perbandingan antara kontrak konvensional dan kontrak design and build, di mana pada konvensional atau harga satuan, yang pertama, adanya masa perencanaan dan masa pelaksanaan yang terpisah, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang. Sedangkan pada design and build, masa perencanaan termasuk dalam masa pelaksanaan. Yang kedua, desain arsitektur dari bangunan belum tentu sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan di kontrak konvensional. Sedangkan pada kontrak design and build, desain arsitektur dari bangunan dapat segera diterapkan di lapangan. Pada konvensional, perhitungan volume untuk pembayaran adalah hasil nyata di lapangan yang dinyatakan dalam dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan pada design and build, perhitungan volume didasarkan atas output, titik, atau buah. Selanjutnya, pada konvensional itu akan terjadi pekerjaan tambah kurang yang memerlukan administrasi pekerjaan lain lagi. Sedangkan pada design and build tidak ada pekerjaan tambah kurang, semua menjadi resiko dari kontraktor. Pada konvensional, semua pekerjaan yang belum ada di dalam daftar kuantitas dan harga, tetapi dibutuhkan di lapangan, akan dapat ditagihkan pada pembayaran. Sedangkan pada design and build, semua pekerjaan yang ada dalam lingkup pekerjaan menjadi tanggung jawab dari kontraktor. Pada konvensional, dimungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan nilai kontrak. Sedangkan pada design and build, nilai kontrak itu tetap. Yang terakhir, pada konvensional atau harga satuan dimungkinkan terjadi eskalasi harga atau untuk proyek lebih dari 1 tahun. Sedangkan pada design and build tidak ada eskalasi. Sistem kontrak yang pertama adalah tunggal konvensional, di mana di sini penyedia jasa perencana akan menyediakan desain awal sebelum tender konstruksi, di mana penyedia jasa sebaiknya melakukan investigasi, studi, survei sampai tahap perancangan, penjabaran, dan langsung kepada menyiapkan design development. Tidak lupa juga pengembangan yang disampaikan terhadap desain hingga memperoleh desain DED yang siap untuk ditenderkan. Kemudian menyiapkan engineering estimate yang kemudian dijadikan nilai pagu dan HPS oleh pemilik. Jadi desain sudah disiapkan lebih dulu, kemudian mulai tender. Di sini mulai pekerjaan konstruksi yang diikat dengan lump sum, harga satuan atau gabungan. Kemudian ketika kontrak selesai, di sini akan terjadi perubahan desain yang terjadi karena desainnya sudah tersedia di awal. Ketika desain sudah tersedia, sudah dipastikan ada daftar kuantitas dan harga yang disebut dengan RAB.
di mana dengan perubahan-perubahan ini akan membuat waktu yang hilang dan uang yang tidak mencukupi, dan ini akan merugikan pihak kontraktor. Kontrak lump sum. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Sedangkan pada kontrak harga satuan, jenis kontrak pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa. Yang kedua adalah kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun design and build. Rancang dan bangun design and build ini memiliki makna di mana seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Adapun faktor-faktornya yang menentukan rancangan design and build ini. Yang pertama, ketentuan pengguna jasa, di mana dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan, dan atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Pada pekerjaan kompleks ini, design and build ini memiliki risiko yang tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara, memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan, atau memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Adapun pekerjaan mendesak. Nah, design and build ini terkadang dilakukan pada pekerjaan mendesak, di mana secara ekonomi dan atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat, serta dimanfaatkan dan pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. Adapun persyaratan manajemen konstruksi pekerjaan konstruksi, kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun design and build terintegrasi, di mana tersedianya konsultan manajemen konstruksi sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan. Di sini manajemen konstruksi diubah dapat dilakukan bersamaan dengan tender konstruksi. Pada rancangan awal atau basic design dibutuhkan atau data-data seperti data peta geologi teknis lokasi pekerjaan, referensi data penyelidikan tanah atau geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan, penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis pengguna jasa lainnya. Identifikasi dan alokasi risiko proyek, identifikasi dan kebutuhan lahan, dan gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan. Dalam basic design dapat dilakukan bersamaan dengan tender konstruksi.
Nah, untuk alokasi waktunya tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta tender dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Ketentuan dan pengguna jasa di sini harus memenuhi syarat, di mana latar belakangnya harus jelas, maksud dan tujuan, sumber pendanaannya, pagu pekerjaan rancang dan bangun, waktu pelaksanaan yang diperlukan, rancangan awal atau basic design, lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian, dan penerimaan keluaran. Setelah itu, jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan, izin, persyaratan lingkungan atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi, serta daftar tarif atau harga penyusun komponen pekerjaan. Pada kondisi ketidakpastian yang tinggi, kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi, selain memuat ketentuan, harus memuat keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Pada bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian dituangkan dalam ketentuan pengguna jasa pada dokumen pemilihan. Adapun bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi diberlakukan sebagai harga satuan, memiliki desain tipikal dari PPK, memiliki daftar tarif atau harga penyusun komponen pekerjaan, dan diakibatkan oleh kondisi lapangan. Nah, untuk mode pembayaran, progress fisik design and build atau lump sum, pembayaran prestasi pekerjaan untuk kontrak ini dapat dilakukan dengan cara termin atau angsuran, dan pembayaran setiap tahunnya tidak melebihi pagu dana indikatif yang ditetapkan. Kesimpulannya, permasalahan klasik ketika proyek sedang berjalan adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi di lapangan, sehingga ketika pelaksanaan terjadi perubahan terhadap desain. Hal ini bisa terjadi karena waktu yang terbatas pada waktu masa perencanaan serta waktu pelaksanaannya. Untuk menjamin kualitas konstruksi yang sesuai dengan persyaratan dengan waktu yang terbatas, kontrak rancang dan bangun atau design and build menjadi salah satu solusi yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.